What you know about rolling down in the deep? When your brain never freeze. Jika mendengar nama Sumatera Barat, tentu banyak hal yang terlintas di benak kita, mulai dari makanan, tradisi, budaya, dan lain-lain. Namun, yang perlu untuk kita sadari dan kita pahami bersama bahwa Tanah Minang kental dengan syariat Islam atau ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini itulah bukan tanpa alasan, karena jika kita melihat kembali catatan sejarah penyebaran Islam di Tanah Minang begitu masif, karena banyak sekali tokoh-tokoh besar ulama yang lahir di Tanah Minang. Untuk itu, ikuti terus video perjalanan saya menggali peristiwa periode Islam di Tanah Minang. Pertama, mari kita menuju ke daerah Ulakan, di mana di sana ada suatu tokoh yang besar yang memberikan pengaruh terhadap Islam di Tanah Minang, yakni Syekh Burhanuddin, di mana beliaulah yang memberikan pengaruh besar terhadap ajaran Islam di Tanah Minang. Beliau sangat terbuka dengan pemikiran-pemikiran umum dan tidak menutup mata dengan adanya adat istiadat atau tradisi yang dimiliki masyarakat. Justru dia memanfaatkan tradisi atau budaya tersebut untuk menyebarkan atau menarik perhatian masyarakat agar mau memeluk ajaran Islam. Inilah sosok ulama yang perlu kita miliki di era saat ini, seperti Syekh Burhanuddin. Beliau menyebarkan ajaran Islam dengan terbuka, dengan cara yang baik, persuasif, tanpa adanya kekerasan. Inilah Syekh Burhanuddin Araham. Selanjutnya, mari kita menuju ke suatu daerah di Tanah Minang lain, yaitu Manggopo. Mungkin bagi sebagian orang umum atau orang di luar Sumatera Barat, kata Manggopo atau daerah Manggopo merupakan suatu yang asing di telinga. Namun, jika kita melihat dan menggali lebih dalam, Manggopo memiliki cerita tersendiri, yakni sebuah perjuangan. Di daerah inilah lahir sebuah perjuangan yang begitu nyata menghadapi penjajah. Tentu kita mengenal nama Siti Manggopo atau dikenal dengan singa betina dari Tanah Minang. Ya, orang jika mendengar kata perjuangan yang dilakukan oleh perempuan, maka yang terlintas pertama adalah Raden Ajeng Kartini. Namun tak banyak yang tahu atau tak banyak yang mengenal perjuangan yang dilakukan oleh Siti Manggopo. Di sini Siti merupakan pejuang keadilan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh para tentara atau kolonial Belanda. Dengan keberanian yang dimilikinya, dia berhasil membujuk dan membawa pasukan untuk menyerang sebuah tentara atau pasukan Belanda. Ini merupakan perjuangan yang begitu nyata dari Siti Manggopo. Selanjutnya, mari kita menuju ke daerah yang terakhir, yakni Maninjau. Maninjau merupakan suatu daerah yang indah yang dikelilingi oleh danau, pebukitan, dan pohon-pohon yang menyejukkan mata. Namun, yang perlu kita pahami bersama bahwa di sana ada satu tempat atau ya bisa menjadi rumah kelahiran dari Buya Hamka. Jika kita mendengar atau membicarakan nama Buya Hamka, mungkin sudah banyak yang mengetahui nama beliau karena begitu berpengaruhnya Buya Hamka di bumi pertiwi ini.
mana beliau sangat mengedepankan ajaran Islam, bahkan pemikiran-pemikiran beliau banyak tertuju pada ajaran-ajaran Islam. Ya, hal ini terjadi karena latar belakang atau kehidupan masa kecilnya Buya Hamka sangat dekat dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga pola pikir dan cara berbicara, cara melakukan aktivitas lain itu tertuju dan terbentuk oleh ajaran Islam. Inilah sosok Buya Hamka. Di sini saya mencoba menggali lebih dalam mengenai informasi Buya Hamka di sebuah museum yang kita kenal dengan Museum Buya Hamka. Di sana saya mendapat banyak informasi mendalam mengenai biografi, kehidupan masa kecil dan perjuangan yang beliau lakukan di masa terakhir hidupnya. Ini banyak sekali yang saya dapatkan dan saya cerminkan bahwa Buya Hamka merupakan sosok yang hebat, sosok yang pawai memberikan nasihat, yang bisa memberikan sebuah semangat motivasi terhadap orang lain. Dengan keahlian ini, dengan kemampuan ini, beliau dikagumi banyak orang. Inilah Buya Hamka. Sampai sekian di sini dulu perjalanan menelusuri Islam di tanah Minangkabau. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.